Ya, selamat malam, saudara-saudara. Saya menikmati sharing dari beberapa saudara-saudara tadi, dan saya mencoba untuk membuat satu yang menyederhanakan eh, berita ini. Semoga bermanfaat untuk persiapan kita buat ministry firman besok. Kita tahu bahwa berita ini diambil dari surat berbicara mengenai penggembalaan menurut Allah. Saya pikir bahwa kita perlu membaca terlebih pasal 21 ayat 15 sampai 17 sebagai latar belakang dari berita ini. Ketika Rasul Petrus berbicara, ini dasar pengalaman Rasul Petrus ketika digembalakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu Petrus memang dalam kondisi yang lemah. Bahkan dalam tanda kutip dia tertangkap basah, melupakan amanat yang pernah Tuhan berikan kepada Petrus untuk menjadi penjala manusia. Malahan dia pergi untuk menjala ikan. Tapi kita sama-sama tahu hasilnya nol besar. Tuhan hadir saat itu, kemudian mereka bisa menangkap ikan 153 ekor, dan Tuhan memberi mereka sarapan pagi. Ini menarik. Mereka bukan makan dari hasil mereka. Menghampiri Petrus. Ini adalah menghampiri secara personal. Pada saat itu, Petrus bersama dengan 6 murid yang lain, total ada 7 orang yang menangkap ikan. Dan setelah makan, saya kira 6 murid yang lain sibuk mengurusin ikan yang baru mereka tangkap. Tetapi Tuhan mendekati Petrus secara pribadi. Dan Tuhan bertanya 3 kali, Petrus juga menjawab 3 kali. Pertanyaan Tuhan dimulai dari menyapa Petrus dengan sebutan Simon, anak Yohanes. Padahal ketika pertama kali Petrus berjumpa dengan Tuhan di Yohanes pasal 2, Tuhan sudah mengubah nama Petrus menjadi Kefas atau nama Simon menjadi. Tapi Tuhan memanggil dengan nama aslinya, nama awalnya, yaitu Simon. Dalam kelemahan. Kemudian Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Ya, semuanya ini berarti termasuk ikan-ikan yang ditangkap melalui bantuan Tuhan tentunya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Saudara-saudara, di sini ada 2 poin. Pertama adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua, lebih daripada semuanya ini. Ini mengandung arti adalah perlunya mempertimbangkan nilai.
Di sini Tuhan dibandingkan dengan semuanya ini. Lalu Petrus mengasihi yang mana? Mengasihi Tuhan atau mengasihi semuanya ini? Atau mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya ini? Nah, saya yakin latar belakang inilah yang membuat Rasul Petrus di minggu yang lalu dia berbicara mengenai perubahan konsep nilai. Ada 5 yang berharga. Kristus sebagai batu yang berharga. Kemudian yang eh, kedua, dia memberi darah yang berharga. Lalu ada janji-janji yang berharga. Iman yang berharga. Pembuktian iman yang berharga. Di sini ada persoalan nilai. Tuhan memberi makan sarapan pagi itu adalah Tuhan mengasuh murid-murid. Tapi setelah mengasuh, Tuhan mulai memberi makan. Dan cara Tuhan memberi makan dimulai dengan kasih yang di dalamnya ada perbandingan nilai. Saudara-saudara, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Kemudian Petrus menjawab. Petrus menjawab ini dengan gagah sebetulnya. Dia berkata, benar Tuhan, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di sini Petrus menjawab dengan tekadnya, bukan dengan pikirannya, juga bukan dengan emosinya. Kalau saya seperti Petrus dalam kondisi itu, mungkin saya akan berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku sering lemah. Aku selalu lemah. Aku gagal. Sehingga aku kurang mengasihi Tuhan. Tapi Petrus tidak menjawab begitu. Petrus dengan tekadnya berkata, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, dari kasih ini, kemudian Tuhan beralih kepada penggembalaan. Ini menunjukkan bahwa kasih harus konkret. Hanya mengasihi Tuhan itu belum terlalu konkret. Bahwa kasih kepada Tuhan konkretnya adalah menggembalakan kawanan domba Allah. Dan kita harus ingat, domba ini bukan dombanya saya, dombanya Anda, dombanya kita, bukan. Ini adalah dombanya Allah. Artinya kita dibawa berbagian di dalam kepentingan Allah. Kita dibawa untuk memperhatikan kemustikaan Allah. Saudara-saudara, domba-domba ini adalah harta mustika Allah. Untuk domba-domba inilah Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk domba-domba inilah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Maka domba-domba ini adalah berharga, harta mustika Allah. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita dibawa untuk berbagian, memperhatikan harta mustika Allah. Wow, saudara-saudara, saya semakin merenungkan ini, saya semakin memustikakan betapa Tuhan luar biasa menggembalakan Petrus, memberi makan Petrus dengan tentu dengan dirinya sendiri. Ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Ini bukan berarti Petrus lebih dulu mengasihi Tuhan. Tuhan seolah-olah mengingatkan Petrus bahwa aku mengasihi engkau lebih dulu. Engkau menyangkal aku 3 kali, tetapi aku masih ingat engkau. Ketika Tuhan berkata, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku dan kepada Petrus. Dan sekarang, ketika engkau melupakan amanatmu,
engkau menangkap ikan, tetapi aku mengasihimu. Aku sediakan ikan itu, 153 ekor. Tetapi apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Saudara-saudara, sebetulnya Tuhan sedang memberi makan Petrus, yaitu kasih Tuhan. Oleh kasih inilah, Petrus kemudian menyadari, benar Tuhan, dengan tekadnya, aku mengasihi engkau. Nah, saudara-saudara, di sini ada 3 persoalan. Ada kasih, ada nilai, dan terakhir ada penggembalaan. Saya kira kalau kita mengawali berita ini dengan kisah Yohanes 21, lalu kita hubungkan ke surat Petrus, menurut saya saudara-saudari yang mendengar bisa menjama perasaan ini dan beban ini. Nah, kemudian saudara-saudara, di berita ini saya menekankan 3 hal. Pertama adalah menempuh kehidupan penggembalaan. Kita perlu terlebih dulu, betul, seperti Petrus yang mengalami penggembalaan Kristus. Dan penggembalaan Kristus ada 4 aspek, di mana Kristus sebagai gembala yang baik ini penekanannya adalah membagikan hayat, memberikan hayat. Kemudian yang kedua, dia adalah gembala agung. Gembala agung ini penekanannya adalah dia adalah teladan dari seluruh gembala. Karena dia adalah gembala besar, gembala agung. Kita adalah gembala-gembala kecil yang perlu meneladani Tuhan. Bagaimana Tuhan menggembalakan Petrus? Ini perlu menjadi teladan yang kita ikuti. Kemudian dia adalah gembala kepala. Ini menunjukkan dia memiliki pimpinan. Di dalam penggembalaan, kita adalah gembala-gembala yang akhir kita mengalami Kristus sebagai gembala jiwa. Gembala jiwa ini bukan sekedar menilik jiwa kita, menghibur jiwa kita. Kita pikir kalau kita sedih, dia menggembalakan jiwa kita, menghibur kita. Ya, itu memang. Tetapi itu hanya bagian kecil. Bagian terbesar dia sebagai gembala jiwa adalah dia memperbarui jiwa kita, menguduskannya, dan mengubah jiwa kita. Sehingga dengan demikian, kita boleh makin bertumbuh dan terbangun di dalam satu kawanan domba. Ya, ini poin yang pertama setelah latar belakang tadi. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki satu perasaan adanya keperluan yang mendesak. Keperluan mendesak untuk penggembalaan. Di mana di dalam gereja hari ini perlu adanya penggembalaan yang kuat untuk membantu setiap domba-domba Allah terpelihara di dalam kawanan ini dan bertumbuh bersama bahkan terbangun. Nah, untuk itu kita perlu mempersembahkan diri supaya kita bangkit menjadi gembala-gembala. Tetapi penggembalaan kita adalah harus menurut Allah, bukan menurut kesenangan kita, menurut preference kita, menurut cara kita, tetapi adalah menurut Allah. Nah, bagaimana menurut Allah? Maka yang pertama, menurut Allah kita perlu disusun oleh Allah, esa dengan Allah, mengalami Allah, menikmati Allah, sehingga baru bisa memperhidupkan Allah. Dan ketika kita memperhidupkan Allah, maka dengan demikian kita meministrikan Allah, memberi makan orang dengan diri Allah sendiri. Maka ketika kita menggembalakan, kita bukan mengkhotbahi orang, tetapi adalah
membagikan pengalaman kita akan Kristus. Sehingga kita melayani, menggembalakan dengan teladan kita. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal kita digembalakan oleh Kristus. Teladan dalam hal kita mendapatkan diri Allah. Kita dipenuhi Allah. Kita ditanggulangi oleh Allah melalui Dia sebagai gembala jiwa. Nah, itulah yang kita bagikan. Itulah yang kita salurkan. Nah, sehingga dengan demikian, orang-orang yang mendapatkan penggembalaan kita ini hanyalah sarananya. Mereka bisa secara langsung mendapatkan penggembalaan Allah. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, kita perlu menyadari bahwa status kita adalah gembala, tetapi kita juga adalah domba. Maka kita harus belajar mau dan rela saling menggembalakan. Bahkan saling menggembalakan di dalam kasih. Karena dengan demikian, tubuh Kristus dapat terbangun di dalam kasih. Nah, maka kita perlu memulai dari mana? Sebaiknya kita mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita mulai dari keluarga kita. Saling menggembalakan. Pasangan suami istri. Orang tua dengan anak. Saudara kandung. Kemudian kita meluas sedikit. Yaitu kaum saleh yang ada di kelompok kita. Kita boleh saling bermitra, saling menggembalakan. Nah, di dalam kelompok mungkin kita ketemu kaum saleh yang masih lemah, kaum saleh yang undur, kaum saleh yang tidak bersidang, atau teman-teman Injil. Ini semua kita perlu dengan saling menggembalakan, kita pergi menggembalakan mereka. Sehingga yang belum beroleh selamat, dapat beroleh selamat. Yang lemah dikuatkan. Yang hilang didapatkan kembali. Nah, dengan demikian kita akan bertumbuh bersama dan demikian terbangun sebagai satu kawanan domba Allah. Dan itulah tubuh Kristus. Saya sampai di sini. Semoga dengan saya merangkum seperti ini, saudara-saudara bisa lebih banyak lagi mencerna dan Tuhan beri urapan yang kaya, sehingga besok banyak saudara-saudari juga boleh mempersembahkan diri, khusus di momen akhir tahun ini. Semoga kita tutup tahun dengan satu persembahan yang kuat, bukan menyesali apa yang sudah terjadi dalam satu tahun yang lalu, tetapi kita memulai satu harapan ke depan. Setiap anggota tubuh Kristus bangkit mengasihi Tuhan dan melihat Tuhan lebih bernilai dari apapun, dan kemudian konkretnya pergi menggembalakan dan menggembalakan menurut Allah. Puji Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Saudara Oki. Amin.